Bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya. Kita dari kelompok 3 kelas 11A akan membahas tentang sistem koloid. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Alifah Syahida Razak, absen 1. Di sini saya akan membahas tentang komponen koloid. Komponen koloid terbagi ke dalam 3 kelompok besar, yaitu larutan, koloid, dan suspensi. Langsung saja yang pertama yaitu larutan. Pernah nggak sih kalian tuang gula ke air, lalu diaduk sebentar langsung hilang tanpa bekas? Kok bisa ya gula sama air tercampur rata sempurna, meski didiamkan seminggu, juga tetap bening tanpa endapan? Itu dikarenakan larutan adalah campuran homogen yang terbentuk saat suatu molekul zat terlarut gula tercampur rata dalam molekul pelarut air, sehingga tidak ada bagian yang tampak berbeda dan tidak membentuk endapan. Jadi tidak bisa dibedakan lagi mana air, mana gulanya. Ciri-ciri larutan yaitu wujudnya terlihat sangat jernih dan cuma satu fase homogen. Keadaannya sangat stabil, tidak akan mengendap meskipun didiamkan lama. Larutan tidak bisa disaring bahkan pakai saring ultra sekalipun, karena ukuran partikelnya sangat kecil, yaitu kurang dari 10 kuadrat min 7 cm. Nah, kalau yang pertama tadi larutan. Yang kedua ini namanya koloid. Koloid ini ibarat si penipu mata. Kenapa? Karena kalau kita lihat sekilas, tampilannya kelihatan rata dan menyatu seperti larutan. Tapi saat diamati dengan mikroskop ultra, ternyata partikel-partikelnya tidak benar-benar menyatu. Mereka cuma pura-pura homogen saja, padahal sebenarnya tidak sepenuhnya homogen. Ciri khasnya, wujudnya terlihat agak keruh, sifatnya masih cukup stabil, jadi nggak langsung mengendap kalau didiamkan. Ukuran partikelnya sedang, antara 10 kuadrat min 7 sampai 10 kuadrat min 5 cm. Penyaringannya, koloid tidak bisa disaring pakai kertas saring biasa. Ia butuh saringan ultra untuk bisa memisahkannya. Dan yang terakhir namanya suspensi. Berbeda dengan dua kelompok sebelumnya, suspensi adalah campuran kasar yang sifat heterogennya sangat jelas terlihat. Pernah nggak kalian aduk pasir di dalam air? Pas diaduk emang muter-muter bareng, tapi coba kalian diamkan sebentar saja. Pasti airnya akan jernih lagi di atas, dan semua pasirnya akan mengumpul di bawah. Itulah suspensi. Campuran kasar yang dari awal memang sudah kelihatan kalau mereka itu beda. Kenapa dia gampang banget berpisahnya? Karena ukurannya cukup besar dibandingkan dengan larutan dan koloid. Diameter partikel suspensi yaitu lebih dari 10 kuadrat min 5 cm, sehingga dapat dilihat langsung oleh mata tanpa bantuan alat. Karakteristik utama suspensi adalah ketidakstabilannya. Jika didiamkan sebentar saja, zat padatnya akan memisah dan membentuk endapan di dasar wadah. Karena partikelnya yang besar, kita bisa dengan mudah memisahkan komponennya hanya menggunakan kertas saring biasa. Sistem koloid adalah campuran yang terdiri dari dua bagian utama, yaitu fase terdispersi dan medium pendispersi. Fase terdispersi adalah zat yang tersebar dalam bentuk partikel-partikel kecil, sedangkan medium pendispersi adalah zat yang menjadi tempat tersebarnya partikel tersebut. Kedua bagian ini memiliki wujud yang berbeda-beda, yaitu padat, cair, atau gas. Ketika kedua zat ini dicampurkan, partikel dari fase terdispersi tidak larut sempurna seperti pada larutan, tetapi juga tidak mengendap seperti pada campuran kasar. Partikel ini tetap tersebar merata dalam medium pendispersi sehingga membentuk sistem koloid. Namun, tidak semua kombinasi bisa membentuk koloid. Misalnya, campuran antara gas dengan gas tidak membentuk koloid, karena keduanya akan langsung bercampur secara homogen dan membentuk larutan gas, bukan koloid. Sistem koloid ini sangat mudah ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, bahkan tanpa kita sadari kita sering berinteraksi dengan koloid. Contohnya seperti susu, kabut, ataupun
mentega. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Safa Aulia, absen 27, akan menjelaskan tentang sifat koloid dan peranan dalam kehidupan sehari-hari dan industri. Yang pertama ada efek Tyndall dan gerak Brown. Efek Tyndall adalah efek penghamburan cahaya oleh partikel koloid. Peristiwa ini ditemukan oleh John Tyndall. Partikel dalam sistem koloid berupa molekul atau ion yang berukuran cukup besar dapat menghamburkan cahaya ke segala arah, meskipun partikel koloidnya tidak tampak. Sebaliknya, jika ukuran partikel terlalu kecil tidak mampu memantulkan cahaya. Contohnya efek Tyndall adalah sorot lampu mobil pada malam hari saat ada debu, asap, ataupun kabut. Sinar matahari melalui celah daun, terjadinya warna biru pada siang hari dan warna merah jingga di langit pada saat matahari terbenam. Partikel-partikel koloid selalu bergerak terus-menerus dan secara acak. Gerakan ini dinamakan dengan gerakan Brown yang ditemukan oleh Robert Brown. Gerakan acak atau Brown ini terjadi karena benturan partikel pendispersi dari segala arah. Gerakan ini akan semakin cepat jika terjadi ukuran partikel koloid semakin kecil. Adanya gerakan Brown dalam sistem koloid menyebabkan partikel-partikel koloid tersebar merata dalam medium pendispersinya dan tidak memisah meskipun didiamkan. Gerak Brown dipengaruhi oleh ukuran partikel dan suhu sebagai berikut. Poin pertama, gerak Brown semakin cepat bila ukuran partikel-partikel koloidnya semakin kecil. Yang kedua, gerak Brown semakin cepat bila suhu koloid semakin tinggi. Yang ketiga, gerak Brown semakin lambat bila ukuran partikel koloid semakin membesar. Dan yang keempat, gerak Brown semakin lambat bila suhu koloid semakin rendah. Bismillahirrahmanirrahim, saya Muzafatia Estafia dari absen 12. Kali ini saya akan menjelaskan muatan listrik pada partikel-partikel koloid. Nah, partikel-partikel koloid sebenarnya bermuatan listrik loh. Adanya muatan listrik itu akan dijelaskan pada peristiwa-peristiwa berikut. Yang pertama adalah elektroforesis. Elektroforesis adalah peristiwa pergerakan partikel-partikel koloid menuju elektrode di bawah pengaruh medan listrik. Nah, adanya muatan listrik karena penyerapan ion pada permukaan koloid. Nah, muatan listrik itu memengaruhi kestabilan koloid. Di samping itu juga karena gerak Brown. Apa sih gerak Brown itu? Gerak Brown adalah partikel-partikel koloid yang bergerak secara terus-menerus dan secara acak. Di samping itu juga ada manfaatnya loh. Yang pertama, menerima muatan yang dimiliki suatu partikel. Dan yang kedua, memproduksi barang industri yang terbuat dari karet, misalnya sarung tangan. Dan yang ketiga, membantu mengurangi zat pencemar udara yang dihasilkan oleh dunia industri, yaitu dengan alat Cottrell. Dan yang kedua, ada peristiwa yang disebut koagulasi. Koagulasi atau penggumpalan. Nah, koagulasi adalah peristiwa pengendapan partikel-partikel koloid sehingga fase terdispersinya terpisah dari medium pendispersinya. Koagulasi disebabkan karena hilangnya kestabilan untuk mempertahankan partikel agar tetap berada di medium pendispersinya. Nah, koagulasi dapat dilakukan dengan cara penambahan zat elektrolit atau dengan cara mekanis, yaitu pemanasan, pendinginan, atau pengadukan. Koagulasi juga sering digunakan pada proses-proses berikut loh. Yang pertama, ada proses penjernihan air dengan menggunakan tawas. Dan yang kedua, proses pendinginan santan. Dan yang ketiga, ada membantu pengolahan karet dari lateks, yaitu jika ada penggumpalan lateks diatasi dengan asam cuka. Dan yang keempat, pembentukan delta di daerah muara sungai. Dan yang kelima, proses pembuatan telur rebus dan
agar-agar. Dan ada juga yang disebut dengan adsorpsi. Adsorpsi adalah peristiwa penyerapan suatu zat sehingga partikel-partikel pada zat tersebut menempel di bidang penyerapan. Hal ini terjadi karena adanya gaya tarik dari molekul-molekul yang menempel pada permukaan adsorban. Adsorpsi dimanfaatkan untuk hal-hal berikut, yaitu penggunaan norit atau serbuk karbon untuk penyembuhan sakit perut. Dan yang kedua, proses pemutihan gula pasir pada industri gula dengan tanah di atom dan arang tulang. Dan yang ketiga, pewarnaan serat sutra, wol atau kapas dalam larutan pada industri tekstil. Dan yang keempat, proses penjernihan air keruh dengan tawas. Dan ada pula pembersihan kotoran dengan sabun. Dan yang terakhir, adsorpsi koloid humus oleh koloid tanah liat. Pernah nggak sih kalian mikir kenapa minyak gak bisa dibersihin cuma pakai air? Nah, ternyata hal ini berkaitan dengan sistem koloid. Perkenalkan, saya Raisa Maulidinisa dan di video ini saya akan menjelaskan tentang koloid liofil dan koloid liofol. Kotoran yang menempel di tubuh atau pakaian biasanya berupa debu dan minyak. Air bersifat berkutub, sedangkan minyak tidak berkutub, sehingga keduanya tidak bisa bercampur. Disinilah sabun berperan. Molekul sabun memiliki dua bagian, yaitu yang pertama ujungnya hidrofilik atau suka air, dan yang kedua ujungnya hidrofobik atau tidak suka air, tetapi suka minyak. Ujung hidrofobik akan menempel pada minyak, sedangkan ujung hidrofilik menghadap air. Akibatnya terbentuk struktur yang disebut misel, yaitu kumpulan molekul sabun yang membungkus minyak sehingga bisa terbawa air saat dibilas. Peristiwa ini berkaitan dengan sifat koloid, yaitu adsorpsi, di mana partikel koloid dapat menyerap zat lain di permukaannya. Berdasarkan kemampuan ini, koloid dibagi menjadi dua jenis, yaitu koloid liofil dan koloid liofob. Koloid liofil adalah koloid yang partikel terdispersinya dapat menarik dan mengikat medium pendispersinya. Jika mediumnya air disebut hidrofil atau suka air. Ciri-cirinya antara lain stabil, kekentalan tinggi, sulit mengendap, dapat membentuk gel, mengabsorpsi molekul medium, efek Tyndall, kurang jelas, gerak Brown kurang terlihat, bersifat reversibel atau bisa kembali seperti semula. Contohnya antara lain gelatin, agar-agar, kanji, protein, sabun, dan deterjen. Yang kedua adalah koloid liofob. Koloid liofob adalah koloid yang partikel terdispersinya tidak dapat menarik medium pendispersinya. Jika mediumnya air disebut hidrofob atau tidak suka air. Ciri-cirinya antara lain kurang stabil, kekentalan rendah, mudah mengendap, sulit membentuk gel, mengabsorpsi ion, efek Tyndall sangat jelas, gerak Brown jelas terlihat, bersifat irreversibel atau tidak bisa kembali seperti semula. Contohnya antara lain sol logam, sol belerang, sol sulfida. Nah, adapun perbedaan di antara keduanya, jadi perbedaan utama di antara keduanya yaitu liofil suka medium, stabil, bisa balik atau reversible, sedangkan liofob tidak suka medium, kurang stabil, dan tidak bisa balik atau irreversible. Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari adalah sabun dan deterjen, termasuk koloid liofil karena bisa berinteraksi baik dengan air. Pengolahan air menggunakan prinsip koloid liofob dengan cara mengumpulkan kotoran agar mudah dipisahkan. Jadi, koloid liofil dan koloid liofob memiliki perbedaan dalam sifat, kestabilan, dan interaksinya dengan medium. Pemahaman ini sangat penting karena banyak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti mencuci, memasak,
hingga pengolahan air bersih. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Perkenalkan, saya Kansa Azahra. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang koloid dalam penjernihan air. Air alami seperti air sungai atau danau umumnya mengandung partikel-partikel sangat kecil, misalnya tanah liat, lumpur halus, dan sisa bahan organik. Partikel-partikel ini termasuk dalam sistem koloid, yaitu campuran di mana ukuran partikelnya sangat kecil dan tersebar merata di dalam air. Karena ukurannya kecil dan biasanya bermuatan listrik sejenis, partikel koloid saling tolak-menolak sehingga tidak dapat bergabung dan tidak mengendap secara alami. Inilah sebabnya air tetap keruh walaupun didiamkan dalam waktu lama. Untuk mengatasi hal tersebut, digunakan proses penjernihan air yang memanfaatkan prinsip-prinsip koloid. Koagulasi atau penggumpalan partikel koloid, yaitu proses penambahan zat kimia yang disebut koagulan seperti tawas. Di dalam air, partikel koloid umumnya bermuatan negatif. Ketika tawas ditambahkan, ion-ion positif dari tawas akan menetralkan muatan tersebut. Akibatnya, gaya tolak-menolak antar partikel koloid berkurang atau hilang, sehingga partikel-partikel kecil mulai saling mendekat dan bergabung membentuk gumpalan yang lebih besar. Proses ini sangat penting karena tanpa penghilangan muatan, partikel koloid akan tetap stabil dan tidak bisa dipisahkan dari air. Fluktuasi dan pengendapan. Setelah muatan dinetralkan, partikel-partikel yang telah bergabung akan membentuk gumpalan yang disebut flok. Dalam proses flokulasi, flok-flok ini akan semakin membesar karena sering bertumbuh dan saling menempel. Karena ukurannya sudah cukup besar dan masanya meningkat, flok tidak lagi mampu melayang di dalam air. Akhirnya, flok akan turun ke dasar wadah melalui proses pengendapan. Pada tahap ini, sebagian besar kotoran yang sebelumnya tersebar sebagai koloid sudah berhasil dipisahkan dari air. Penyaringan atau filtrasi. Meskipun sebagian besar partikel sudah mengendap, masih ada kotoran halus yang tersisa. Oleh karena itu, air kemudian dialirkan melalui media penyaring seperti pasir, kerikil, dan arang aktif. Pasir dan kerikil berfungsi menahan partikel kecil yang masih terbawa aliran air. Sedangkan arang aktif memiliki kemampuan menyerap zat-zat penyebab bau, warna, dan sisa bahan organik. Proses ini membuat air menjadi semakin jernih dan bersih secara fisik. Disinfeksi, yaitu proses membunuh mikroorganisme berbahaya seperti bakteri dan virus. Zat yang sering digunakan adalah kaporit. Kaporit akan melepaskan klorin yang bersifat oksidator kuat sehingga mampu merusak struktur sel mikroorganisme dan membunuhnya. Selain itu, kadang ditambah kapur untuk menyesuaikan pH air agar tetap stabil dan aman digunakan. Perkenalkan, nama saya Taufik Romanudaya dari kelompok 3. Saya akan menjelaskan tentang pembuatan koloid. Yang pertama ada metode dispersi. Caranya adalah cara mekanik penghalusan, pengurusan, padatan lalu didispersikan ke medium pendispersi. Yang kedua ada peptisasi, pemecahan endapan menjadi koloid dengan menambahkan zat partisipasi dalam kurung pemecah. Yang ketiga ada busur Bredig dalam kurung listrik digunakan untuk membuat logam. Yang keempat ada homogenisasi, pembuatan emulsi dengan pemaksa partikel berukuran besar melewati celah sempit bertekanan tinggi. Yang kedua ada metode kondensasi partikel kecil. Reaksi hidrolis, yang pertama ada reaksi hidrolis ya. Reaksi zat dengan air biasanya untuk sol hidroksida logam. Yang kedua ada reaksi redoks, reaksi yang melibatkan perubahan bilangan oksidasi. Yang ketiga dekomposisi rangkap, reaksi pertukaran ion. Yang terakhir ada pergantian pelarut menjadi pelarut untuk menurunkan kelarutan. Contoh pembuatannya seperti santan, asap, kabut, dan cat. Kalau santan terbuat dari emulsi minyak kelapa dalam air, asap dari aerosol padat di udara, kabut dari aerosol cair di udara, dan cat dari sol padat dalam cairan.